Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Tentunya saya berharap dan saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan, amin. Biarlah setiap kita hari lepas hari hidup kita mau tetap terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena setiap kita adalah orang-orang percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Firman Allah yang menjadi pegangan hidup bagi setiap kita, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 23 Bapak Ibu Saudara. Sering sekali kita mendengarkan firman Tuhan ini. Saya bacakan bagi kita Mazmur 23 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Mazmur Daud bagi setiap kita. Apa yang dialami oleh Daud, saudara, ini menjadi satu hal yang luar biasa. Daud adalah orang yang hebat. Daud adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ingat saudara, sebelum itu dia banyak sekali mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang pasti, Daud memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ini yang Daud alami Bapak Ibu Saudara. Kalau mau disangkut pautkan dengan kehidupan kita di hari-hari ini, di masa-masa seperti ini saudara, kelihatannya Tuhan tidak membaringkan kita di rumput yang hijau. Dengan keadaan kondisi dunia yang semakin jahat, virus di mana-mana, bahkan ada varian baru, dunia semakin mengejutkan, menakutkan kita, membuat kita khawatir. Terlihat seperti kita tidak ada di rumput yang hijau. Bicara rumput yang hijau Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kenyamanan, kesejahteraan hidup, dan sebagainya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kelihatannya tidak terjadi dalam hidup kita saudara. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, percaya Dia Allah Immanuel ada bersama dengan kita. Makanya Daud katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, sekalipun aku berjalan. Berarti waktu kita mengalami lembah kekelaman, pergumulan hidup, persoalan hidup, kita ini hanya berjalan. Otomatis ada tujuan yang harus kita capai. Kita nggak tinggal dalam pergumulan kita. Kita tidak tinggal dalam lembah kekelaman kita. Sakit penyakit, kebangkrutan dan sebagainya. Kita nggak tinggal saudara. Kita hanya berjalan. Artinya kita akan melalui semuanya itu bersama dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, Daud percaya, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatku itulah yang menghibur aku. Sebagai anak-anak Tuhan, firman Tuhan yang menjadi penghibur bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi penopang bagi setiap kita. Jangan lepas daripada firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena firman adalah Yesus sendiri. Luar biasa saudara kalau kita pelajari ayat-ayat ini. Bukan hanya sekedar pelajari, tapi kita mau hidupi dan kita mau alami Tuhan lewat firman-Nya. Yang terakhir saudara, dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan begini saudara. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bicara tentang rumah Tuhan bukan hanya sekedar bicara tentang gedung gereja saudara. Tetapi hidup kita adalah rumah Tuhan. Di mana Tuhan tinggal, di mana Dia ada. Waktu kita undang hadirat Tuhan ada dalam hidup kita, kita izinkan firman Tuhan menyucikan kita, memandikan kita. Bahasa Bapak Gembala selalu seperti itu saudara ya. Firman Tuhan memandikan setiap kita dan membawa kita kepada rencananya yang besar. Sehingga saudara, yang terlihatnya terlalu berat bagi kita, yang tidak mungkin bagi kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Waktu Tuhan hadir,
hidup kita tetap ada di padang yang berumput hijau. Ketentraman hidup, kesejahteraan hidup menjadi bagian kehidupan kita. Perhatikan saudara, kebajikan dan kemurahan Tuhan belaka akan mengikuti aku. Kalau kita lihat dalam terjemahan YLT saudara, di sana dikatakan begini saudara. Only goodness and kindness pursue me all the days of my life. Kalau artinya saudara begini saudara, saya bacakan artinya begini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar aku. Bukan hanya sekedar mengikuti kita dari belakang, tapi firman Tuhan katakan kebaikan dan kemurahan Tuhan mengejar. Konsep mengejar saudara seperti apa saudara? Saling mengejar. Wah, saya duluan. Kebaikan yang duluan, kemurahan yang duluan. Kita nggak perlu cari berkat di mana-mana saudara. Kita nggak perlu cari promosi di mana-mana. Dia yang akan mengejar kita. Karena apa? Karena setiap kita tinggal di dalam Tuhan. Biarlah setiap hari kita mau mengalami Tuhan. Kita mau mengalami padang yang berumput hijau. Waktu firman Tuhan menyatu dengan hidup kita, percaya saudara, Dia ada bersama dengan kita. Dia Allah Immanuel menyertai kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Sehingga di hari yang baru ini kami dapat menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan nyata bagi kami. Firman-Mu sangat memberkati kami. Luar biasa saudara datang bagi setiap kami. Dan biarlah bawa kami untuk kami boleh masuk dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap umat Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka beraktivitas, melakukan kegiatan. Mereka yang berusaha Tuhan. Tuhan senantiasa ada bagi mereka Tuhan. Memberkati kehidupan keluarga daripada umat-umat-Mu Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Bahkan pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan dimanapun umat-umat Tuhan berada. Tuhan yang senantiasa menyertai. Biar firman-Mu yang senantiasa terus menuntun kehidupan kami. Untuk kami tetap terus menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Kami ada sampai dengan hari ini semua oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau sambut hari yang baru, hari yang penuh sukacita, hari yang penuh kemenangan lepas kemenangan terjadi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.